Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita درس اللغة العربية لغير الناطقين بها للشيخ بروفيسور عبد الرحيم رحمه الله تعالى. Terakhir itu hari kita sampai di mana? Pelajaran yang kedua kalau tidak salah ya. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua. Namun kemarin atau pertemuan perdana kita, Anda kasih tugas, apakah sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Untuk tugas nanti kita cek di akhir pembahasan. Tolong diingatkan. Kita lanjutkan. Sekarang ad-darsu tsani dzalika. Pelajaran yang kedua yaitu dzalika. Dzalika artinya itu. Dzalika artinya itu. Baik. Sama seperti sebelumnya. Dzalika. Baik. Dzalika ini sama seperti hadza. Hanya bedanya hadza untuk dekat, dzalika untuk jauh. Jadi dzalika ini adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Baik. Jadi dzalik ini adalah ismul isyarah. Minta maaf kalau saya kasih lurus begini, itu berarti sin ya. Saya cuma tulis cepat. Kalau lurus begini, kalau kasih begini berarti titik tiga. Itu hanya tulis cepat saja. Ini sin, supaya terbiasa. Ini sin. Ini untuk tulis cepat. Sebab kadang kalau kita ingin menulis, misalkan mendengarkan kalamnya Syekh, kita tuangkan dalam tulisan, itu kalau tulis sini itu begini lama. Misalkan Syahrul, misalkan lama. Makanya dulu awal waktu saya masih di pondok sebelumnya, karena saya mau biasakan anak-anak karena tidak paham, saya tulis. Akhirnya saya ke bawah. Akhirnya ketika waktu Syekh Nu'man datang tahun lalu, saya tulis, saya terbawa. Akhirnya karena keseringan ajar anak-anak, supaya paham, saya sengaja tulis normal. Tanpa saya sadari, saya terbiasa. Jadi ketika tulis, akhirnya lambat. Jadi saya ulangi kembali. Itu bedanya kenapa ditulis cepat-cepat. Karena misalkan ismun lambat, jadi satu kali. Jadi ini sinnya. Sekarang dzalika ini adalah ismul isyarati. Ismul isyarati artinya kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, dzalika ini ismul isyarati yang digunakan untuk yang pertama mufrad, untuk satu benda. Jadi penggunaan dzalika ini yang pertama, saya tulis bahasanya, penggunaan dzalika
Dzalika untuk titik dua yang pertama mufrad. Mufradun dalam kurung tunggal. Jadi penggunaan dzalika pertama untuk tunggal. Yang kedua muzakkar. Kalau ada yang kurang jelas nanti tinggal ditanya saya. Saya kalau tulis selambat biasa susah malah. Saya terbiasa yang cepat. Jadi saya harus cari panjang muzakkar. Jenis laki-laki. Yang ketiga ba'id. Jauh. Ini fungsi dzalika. Penggunaan dzalika untuk pertama mufradun, mufrad dalam arti tunggal. Yang kedua muzakkarun, muzakkar untuk jenis laki-laki. Yang ketiga ba'id, untuk benda yang jauh. Jadi kaidah ini penting untuk dihafal. Kaidah ini penting untuk dihafal. Jadi kita hafal dzalika ini untuk menunjukkan pertama benda tunggal, satu benda mufrad. Kemudian dzalika ini berfungsi untuk jenis laki-laki, muzakkar. Kemudian dzalika ini juga untuk menunjukkan benda yang jauh, baik. Nah, dari sini kita paham penggunaannya. Sehingga dzalika artikan itu. Baik. Kita lanjut. Sudah tulis belum? Belum selesai. Ya, selesai belum tahu. Muzakkar itu yang kedua Ustaz. Iya, muzakkar. Muzakkarun. Kemudian ba'id, jauh. Ba'id, jauh. Ba'in, ya, dal. Ba'id, jauh. Baik. Sekarang madzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang, makanya itu karena jauh ya. Hadza masjidun wa dzalika baitun, ini masjid berarti dekat, wa dzalika baitun, dan itu rumah berarti jauh. Hadza hisanun wa dzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, dzalika qittun, bukan, itu kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu tempat tidur. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun,
Ini pak guru dan itu imam. Madzalika, apakah itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini gula dan itu susu. Baik, nah di sini kembali lewat antara ma dan man. Nah sekarang siapa di antara antum yang bisa sebutkan perbedaan ma dan man? Siapa yang masih ingat perbedaan ma dan man? Maksudnya ma istifham. Ya, fadhal. Untuk benda yang tidak berakal. Kalau man untuk manusia, untuk yang berakal. Hasan, Masya Allah. Sehingga ma diartikan apa? Kalau man diartikan siapa? Baik. Nah, sekarang Anda baca, kemudian antum ulangi untuk membiasakan lidah kita. Ma dzalika, dzalika najmun. Apakah itu? Itu bintang. Apakah itu bintang? Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apakah itu? Itu tempat tidur. Apakah itu tempat tidur? Man hadza wa man dzalika? Siapakah ini dan siapakah itu? Siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini pak guru dan itu imam. Ini pak guru dan itu imam. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Apakah itu? Itu batu. Apakah itu batu? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Ini gula dan itu susu. Baik, sekarang kita masuk tamrinun, latihan. Baik, iqra waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Saya baca dulu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Apakah itu anjing? Bukan. Apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Man dzalika? Dzalika imamun. Siapakah itu? Itu imam. Ma hadza? Hadza hajarun. Apakah ini? Ini batu. Baik. Di sini iqra waktub. Jadi antum baca sama-sama dari nomor 1 sampai nomor 4. Fadhal, mulai dari 1. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Ini gula. Ya, ini gula. Ini gula dan itu susu. Man dzalika imam. Siapakah itu? Itu imam. Adzalika kalbun? La, dzalika kalbun. Apakah itu kucing? Bukan,
Bukan. Itu anjing. Anjing. Ma hadza hajarun. Apakah ini? Ini batu. Baik. Santa. Jadi apa ini? Apakah ini kan sama aja. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Imamun apa artinya? Hajarun, sukarun, labanun. Baik. Sekarang ad-darsus tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Perhatikan baitun al-baitu. Baitun rumah. Al-baitu rumah itu. Kitabun buku. Al-kitabu buku itu. Qalamun pulpen. Al-qalamu pulpen itu. Jamalun onta. Al-jamalu onta itu. Nah, pada pelajaran yang ketiga, fokus pembahasan kita yaitu pada nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Ini fokus pembahasan kita pada ad-darsus tsalits. Nah, jadi fokus pembahasan kita pada pelajaran yang ketiga ini yaitu nakiratun, kemudian ma'rifatun. Ya, nakiratun dan ma'rifatun. Kalau di Indonesia kan tulisannya nakirah. Kalau ini ma'rifah. Nakiratun dan ma'rifatun. Ini tadi sudah ditulis semua kan? Sudah? Saya hapus nih. Nah, kalau nakirah artinya berbentuk umum. Ahsan, Masya Allah. Berbentuk umum. Atau saya langsung umum saja. Kalau nakirah umum. Kalau ma'rifah tertentu. Sudah tertentu dia. Itu ma'rifah. Makanya kalau baitun rumah, umum. Rumah. Kalau dikatakan al-baitu rumah itu. Nah, rumah itu artinya sudah tertentu. Kalau dalam bahasa Arab, misalkan anak-anak kita mau suruh dalam bahasa Arab, kita mau suruh anak-anak kembali pulang ke rumah karena sudah sore. Misalnya kita katakan, ya bunayya, irji' ilal bait. Nah, misalnya saya contoh ya, gambaran saya tidak usah ditulis. Misalnya saya katakan, ya bunayya, irji' ilal bait. Wahai anakku, kembali ke rumah. Misalkan. Nah, ini kalau saya katakan irji' ilal bait, ini kembali ke rumah mana? Kembali ke rumah mana? Ya kan dia ma'rifah. Dia sudah paham, suruh pulang ke rumah. Pulang ke rumah sana, dalam bahasa Indonesia. Bukan rumahnya tetangga, disuruh berarti ke rumah mana? Ke rumahnya kan begitu. Jadi kalau kita suruh anak dalam bahasa Arab, kita katakan, ya bunayya irji' ila baitin. Irji' ila baitin, salah. Ini artinya kembali ke rumah sembarang saja. Paham bedanya? Irji' ila baitin. Kalau dalam bahasa Arab, sembarang berarti. Yang penting masukin rumah, sudah. Kalau dikatakan irji' ila baitin. Itu kalau begini berarti rumah mana saja. Yang penting rumah. Paham? Kalau dikatakan irji' ilal bait, artinya kembali ke rumah. Dipahami yang diinginkan adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Bisa dipaham? Misalkan sekarang kita belajar durusul lughah. Kita sekarang belajar durusul lughah. Berarti yang sekarang kita pegang apa? Kitab durusul lughatil arabiyah. Ya kan? Saya katakan kepada Abu Uwais, ya Abu Uwais, iqra'il kitab. Pakai alif lam. Saya katakan ini untuk memahami. Saya katakan, ya Abu Uwais,
Ya Aba Uwais, iqra'il kitab. Tidak usah ditulis ya, kalian contoh saja. Pakai alif lam. Wahai Abu Uwais, baca kitab. Saya suruh baca. Kira-kira buku mana yang saya suruh baca? Ma'rifah sudah dipahami. Paham? Dan kalau saya katakan, ya Abu Uwais, iqra' kitaban. Wahai Abu Uwais, baca kitab. Berarti sembarang, tidak harus ini. Kalau saya katakan tidak ada alif lamnya, saya katakan ya Abu Uwais, iqra' kitaban. Saya katakan iqra' kitaban. Baca buku. Tidak ada alif lamnya. Berarti sembarang, yang penting dia baca kitab, buku apa saja masuk. Terserah, yang penting buku. Kalau saya katakan iqra'il kitab, berarti yang diinginkan adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Bisa dipahami ya? Nah, itu bedanya nakira dengan ma'rifah. Kalau nakira masih umum, kalau ma'rifah sudah tertentu. Sama kalau misalkan contoh ini pulpennya, misalkan, atau ini misalkan pulpen ya. Anggaplah ini, coba. Pulpen. Misalkan di situ kan. Saya katakan sama Abu Uwais, ya Abu Uwais, hatil qalam. Hatil qalam. Berarti sudah tertentu yang saya inginkan. Makanya saya tunjuk hatil qalam. Dan saya katakan, ya Abu Uwais, hati qalam. Ya Abu Uwais, berikan pulpen. Artinya sembarang, yang penting pulpen. Paham? Dan saya katakan hatil qalam. Berarti jangan carikan saya pulpen yang lain. Karena yang saya minta pulpen yang ini. Saya pakaikan alif lam. Dan saya katakan, ya Abu Uwais, hati qalaman. Uridu an aktuba. Berikan pulpen, saya mau menulis. Pulpen terserah, ini, itu terserah. Paham? Itu bedanya antara nakira dan ma'rifah. Tergambar? Nah, itu bedanya ketika dia pakai alif lam dengan tidak. Berarti yang nakira, yang umum itu pakai tanwin semua. Berarti kalau ma'rifah itu hilangkan tanwinnya kan begitu. Iya, kalau dia pakai alif lam, sebab ada ma'rifah, dia tetap tanwin seperti Muhammad. Muhammad kan nama orang, ma'rifah juga. Tapi pakai tanwin Muhammadun. Tapi yang kita inginkan, kalau dia kata benda atau kata sifat yang ada alif lamnya, berarti itu kan dia ma'rifah. Dan tidak boleh ditanwin. Kalau dia ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Iya, tidak boleh. Karena alif lam itu menghalangi tanwin. Beda kalau dia tidak ada alif lamnya. Iya, umum. Walaupun ada juga nanti pembahasan al-ismul ladzi la yansharif, jenis-jenis kata yang tidak boleh bertanwin secara khusus, tapi itu akan ada nanti pembahasan tersendiri. Tapi kaidah umumnya, asalnya dia kalau tidak beralif lam, dia tanwin. Kalau beralif lam, dia tidak boleh bertanwin. Nah, walaupun ada nanti yang keluar dalam pembahasan khusus yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif. Jadi sekarang yang saya inginkan sebelum kita melangkah lebih jauh, antum sudah paham tidak apa perbedaan nakirah dan ma'rifah dari gambaran tadi? Sudah paham ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Anak kecil laki-laki itu duduk dan pak guru itu berdiri. Tidak terlalu cepat ji. Bisa antum terjemah yang belum paham. Jangan sampai ada yang belum ya. Kasih tahu saja, langsung saja kalau ada yang lewat terlalu cepat. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Karena kosakata ini perlu kita tahu dan kita hafal. Anak kecil laki-laki itu duduk dan pak guru itu berdiri. Baik. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Pulpen itu lama. Al-himaru saghirun
Wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Wasikhun kotor. Al ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Al qamaru jamilun. Al qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Al baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Baik. Sekarang tamarin. Tamarin ini jamak dari tamrin. Tadi yang di halaman sebelah kan ada tamrinun. Latihan itu mufradnya. Sama tamrin. Ini mufrad. Artinya latihan. Nah, jamaknya itu tamarin. Tamarin, latihan, latihan. Makanya diartikan jamak. Latihan, latihan. Tamrinun, latihan. Nah, ini jamaknya. Tamarinu, latihan, latihan. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah bersamaan dengan meletakkan secara pas harokat akhir kata-kata. Jadi dobet itu maksudnya sebutkan harokatnya dengan tepat. Dobet, mendobetnya. Jadi baca dan tulislah bersamaan dengan meletakkan harokat akhir-akhir kata-kata secara tepat. Baik, Abu Wais baca. Masjidun. Terus Al masjidu. Al ma'u ma'un. Al baitu babun. Qalamun. Al qalamu. Al kalbu kalbun. Qamisun. Waladun. Al hajaru. Al waladu. Himarun. Al-himaru. Baik, fadhal. Kita baca. Coba kalau ada yang belum siap enggak apa-apa, langkai. Fadhal. Kalau belum siap enggak apa-apa langkai. Fadhal. Iya, kita ulang lagi sampai selesai tadi. Qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himaru, al-hisonun. Baik. Lanjut. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun,
Kamisun. Waladun. Al-hijar. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanu. Baik, lanjut. Masjidun. Al-masjidun. Al-ma'u. 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 Ma'u. Al-baitu. Babun. Kalamu. Kalamu. Qalamun. Kalamu. Al-kalamu. Al-kitabu. Al- Al-kalamu. Al-kalamu. Al-kalbu. Al-kalbu. Kalbun. Kamisun. Waladu. Waladun. Al-ajrun. Al-hajar. Al-ajad. Al-waladu. 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 Kamisun. Himarun. Himaru. Al-himaru. Al-azanu. Al-hisanu. Al-izanu. Izanu. Hisanun. Baik. Lanjut. Masjidun. Al-masjid. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-bait. Ulang-ulang. Al-ma'u terus. Ma'u. Nah, tanwin. Al-baitu. Al-baitu. Iya, jangan tanwin kada alif lam. Babun. Qalamun. Qalamu. 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 Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalbu. Al-qalbu. Qalbun. Qamisun. Waladun. Al-hijaru. Al-hajar. Al-hajar. Al-waladu. 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 Jangan kita tanwin kada alif lam. Al-waladu. Al-waladu. Baik. Himarun. Masjidun. Al-masjidun. Al-ma. Al-masjidu. Al-masjidu. Al-ma. Ma. Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalam. Al-qal. Al-qalbun. Al-kalbu. Al-qalbu. Kalabun. Qamisun. Waladun. Al-hajar. 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 Al-waladun. Jangan kita tanwin. Ada al-waladu. Al-waladun. Himarun. Al-hamar. Al-himaru. Al-himarun. Jangan kita tanwin. Ada alif lam. Al-himarun. Al-himaru. Al-himarun. Iya. Terus ada lagi. Coba. Al- Al-lisan. Hasanan. Hisanun. Hisanun. Baik. Nah, lanjut. Masjidun. Al-masjidu. Ma'un. Al-bait. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Kamisun. Waladun. Al-hajar. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Baik, lanjut. Masjidun. Al-masjid. Al-mas. Ulang. Al-masjid. Ya. Al-ma'u. Ma'u. Al-baitu. Hmm? Al-baitu. Babun. Qalamu. Qalamun. Qalamu. Al-qalamu. 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 Al-qalbu. Al-kalbu. Al-qalbu. Kaf. Al-kalbu. Al-qalbu. Qalamu. Kalbun. Qamisun. 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 Walad. Al-hijar. Al-hajar. Al-hajar. Yang ditanwin. Al-hajar. Al-hajar. Al-walad. Al-himam. Al-himam. Al-hisab. 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 Al-hisab.
Al-hisanu, jangan tanwin. Hisanun. Nah, nanti tidak alif lamnya baru tanwin. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Baik. Al-maktabu maksurun. Apa artinya al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Al-mudarrisu jadidun. Apa artinya? Pak guru. Pak guru itu baru. Al-mudarrisu. Kalau ad-darsu pelajaran. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Baik, coba siapa sebutkan nomor 3. Baca coba Abu Is. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu. Al-qamisu wasikhun. Banyak yang salah di sini. Siapa lagi? Fadl. Antum. Nomor 3. Al-qamisu wasikhun. Itu yang benar. Jadi tidak panjang wawnya, banyak yang salah. Karena memang kalau secara lisan kita orang Indonesia, memang lebih enak kalau panjang. Al-qamisu wasikhun. Jadi kayak iramanya itu pas. Tapi ini bahasa Arab. Jadi al-qamisu wasikhun. Wasikhun. Banyak memang, banyak yang salah. Baik. Al-labanu baridun. Apa artinya? Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Terbuka. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Besar. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu Pak guru itu berdiri. Jadi al-imamu jalisun, imam itu duduk dan berarti insinyur, dan insinyur itu berdiri. Memang beda cetakan, beda dunia. Al-muhandis, kalau al-muhandis berarti insinyur. Kalau al-mudarris pak guru. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Baik. Nomor 3. Ini jadi PR. Sudah masuk waktu, Ji? Sekarang cukup insyaallah kalau begitu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan mendatang hari apa? Ahad malam Senin, Di? Malam Senin. Yassarallahu wa bihadzal qadar subhanallahi alhamdulillah min fadlihi bidzikrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi coba siapa yang ada buat PR-nya saya cek dulu. Jadi yang PR selanjutnya ini Enggak jadi. Biar dulu ada PR. Coba. dari PR selanjutnya Iya, enggak jadi. Enggak apa-apa insyaallah, siapa yang bisa tulis. Tapi mana Abu Is pulpita. Ma hadza qala. Hadza jamalun. Man hadza tabib. Bayangkan buku sampai yang tebal. Ya, Masya Allah. Saya dapat tadi, saya bilang, ini ada buku-buku. Ternyata ada nih. Alhamdulillah. Pak,
Pas-pas sama. Penyintas lagi penyiritnya itu. Power off. Bahayanya sampai dilempak. Power off.